Di tengah-tengah suara keramaian itu, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu tenda Kang Asep sambil memanggil-manggil, "Kang, Kang, saya boleh nitip tas nggak?" "Oh ya boleh," jawab Kang Asep. Lalu dibukalah nih resleting tenda. Dan dari luar tenda, orang tersebut langsung ngasih nih, satu buah tas lempang kecil dan satu buah tas kamera DSLR ke arah pintu tenda Kang Asep. Nah, hanya saja nih dari tangannya ini tampak kulitnya itu pucat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Setia Misteri, channel yang membahas pengalaman misteri, horor, dan kriminal dari kalian. Dan di video kali ini kita mendapatkan sebuah kisah pengalaman dari Kang Asep asal Cianjur, Jawa Barat, dimana ketika itu tanpa sengaja dia masuk ke pasar setan yang ada di gunung itu. Nah, penasaran dengan kisahnya? Yuk sama-sama kita simak kisah lengkapnya. Kejadian ini dialami oleh Kang Asep asal Cianjur ketika melakukan solo hiking ke Gunung Kencana di daerah Bogor, Jawa Barat di tahun 2017 lalu. Jadi sedikit cerita tentang Kang Asep. Memang Kang Asep ini hobinya dia solo hiking atau mendaki sendiri. Karena menurut dia sih biar lebih tenang gitu, biar bisa ngerasain suasana alam tanpa adanya gangguan suara-suara berisik dari keramaian. Dan dia juga nggak suka dengan situasi yang terlalu ramai kalau lagi mendaki dengan banyak orang. Apalagi kalau ikut mendaki bareng sama rombongan open trip, kan rame banget tuh. Nah, dia nggak suka tuh kayak gitu tuh. Singkat cerita, setelah selesai nyiapin segala keperluan pendakian, tepat di hari Minggu pagi, Kang Asep pun berpamitan sama orang tuanya untuk berangkat ke Gunung Kencana. Dan sekitar jam 2 siang, tibalah dia di base camp Gunung Kencana. Kang Asep pun melakukan registrasi di situ. Sambil registrasi, nanyalah dia nih ke petugas base camp tadi, "Kang, hari ini rame nggak yang naik ya?" "Oh, kebetulan cuma Akang sendiri, Kang. Kalau kemarin sih ada 2 orang. Tapi hari ini rencananya mereka turun." "Oke lah Kang, terima kasih," kata Kang Asep ini kan. Nah, sebelum mulai pendakian, karena kebelet, mampirlah dia ke WC yang ada di base camp tadi buat buang air gitu. Dan pas lagi buang air, kedengarlah nih rombongan pendaki yang baru turun tadi udah tiba di base camp. Dalam pikiran Kang Asep, itu mungkin pendaki yang dimaksud petugas base camp yang naik kemarin. Berarti kalau mereka udah turun, hari ini bakal saya sendiri yang naik, nggak ada siapa-siapa lagi, dalam pikiran Kang Asep ini. Nah, singkat cerita, sekitar jam 2:30 sore, pendakian pun dimulai. Nah, jadi sedikit informasi tentang Gunung Kencana. Jadi Gunung Kencana ini berketinggian kurang lebih 1800 mdpl. Dan jalur pendakiannya pun oleh petugas sana itu dibikin persis mirip anak tangga yang dibuat dari dahan pohon yang disusun-susun di atas tanah. Terus jalurnya juga nggak ada pos-pos kayak di gunung-gunung yang lain. Biasanya kan ada pos 1, pos 2, atau tiap-tiap pos itu ada nama-namanya lah gitu kan. Nah, jadi setelah dari base camp itu ngelewatin kebun-kebun teh dan langsung tembak menuju ke puncak. Itu karakter dari jalur pendakian di Gunung Kencana ini. Lalu lanjut lagi, setelah menempuh sekitar 30 menit perjalanan, tiba-tiba peletak, terdengar suara seperti dahan pohon patah gitu akibat diinjak dari sisi kiri jalur pendakian. Lalu dilihatlah nih sama Kang Asep ke arah sumber suara tadi. Tapi sama sekali dia nggak ngelihat ada orang ataupun sesuatu pergerakan di sekitaran sumber suara tadi. Dalam pikiran Kang Asep ini, ya udahlah, mungkin namanya juga di hutan kan. Kali-kali itu suara ranting pohon jatuh gitu.
karena ketiup angin atau akibat hewan-hewan apalah gitu kan ya. Lalu Asep pun nggak menghiraukan suara itu. Dia terus ngelanjutin perjalanan sampailah tiba di puncak Gunung Kencana. Nah, setibanya di puncak, di situ sepi banget. Sama sekali nggak ada pendaki lain yang ngecamp di situ. Terus karena cuaca ketika itu mulai berkabut dan takut turun hujan, Kang Asep pun langsung ngediriin tenda dan mulai membuat perapian, buat masak dan sekaligus buat ngangetin badan di situ. Nah, ketika tengah memasak nih, tiba-tiba terdengar lagi nih suara kretak kayak yang di awal tadi, suara ranting pohon yang keinjek sampai beberapa kali. Tapi karena situasi kabut yang cukup tebal di puncak gunung tadi, itu sama sekali nggak kelihatan dari mana sumber suara tadi itu. Dan Kang Asep pun terus saja nyelesain pekerjaannya buat memasak tanpa menghiraukan suara-suara tadi. Dan nggak kerasa nih mulai masuk waktu maghrib, dan hujan pun udah mulai turun tuh. Dan nggak tanggung-tanggung, pas habis maghrib hujannya semakin lama semakin deras. Ditambah suara petir di sana sini, menambah suasana semakin mencekam aja. Akhirnya Kang Asep pun cuman diem aja tuh di dalam tenda. Sampai sekitar jam 9 mulai nih mengalami kejadian aneh. Pertama-tama, suara yang dia dengar itu didominasi oleh suara guyuran hujan, gitu kan. Dan di balik suara guyuran hujan tadi, tiba-tiba dia ngedengar suara keramaian dari luar tenda, kayak serombongan pendaki yang baru saja datang di puncak. Tentu seneng dong Kang Asep kan di situ, karena dia ngerasa, oh punya temen nih, nggak sendirian lagi malam ini. Dan suara-suara itu pun terdengar bener-bener rame banget. Kayak ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi sibuk ngediriin tenda. Nah, di tengah-tengah suara keramaian itu, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu tenda Kang Asep sambil memanggil-manggil, "Kang, Kang." Kang Asep pun jawab di situ, "Iya, Kang, saya boleh nitip tas nggak?" "Oh ya boleh," jawab Kang Asep. Lalu dibukalah nih resleting tenda. Dan dari luar tenda, orang tersebut langsung ngasih nih satu buah tas lempang kecil dan satu buah tas kamera DSLR ke arah pintu tenda Kang Asep. Tapi tanpa nunjukin muka dan badannya. Jadi dia cuma masukin tangan aja nih lewat pintu, menyamping gitu. Nah, hanya saja nih dari tangannya ini tampak kulitnya itu pucat banget, nggak ada coklat-coklatnya kan, atau nggak ada lah merah-merahnya dikit. Kayak kulit orang normal gitu kan, ada agak merah-merahnya atau coklat-coklatnya lah gitu kan. Nah ini nggak ada nih, pucat banget. Lalu diambillah tas tadi sama tas DSLR tadi, ditaruhlah nih di dalam tendanya Kang Asep. Tapi di situ Kang Asep masih berpikiran positif. Mungkin nih karena dia kedinginan atau lampu yang agak remang-remang dikit, jadi kan ya nggak begitu jelas lah. Nggak berapa lama nih, tiba-tiba hujan pun mulai reda. Dan kembali terdengar nih suara panggilan dari luar tenda, dari orang yang nitipin tas tadi. "Kang, Kang, boleh saya ngambil tas saya tadi nggak?" "Oh boleh," kata Kang Asep lagi. Lalu dibuka lagi nih resleting tendanya, sambil dia nyerahin tas yang dititipin tadi. Dan lagi-lagi orang yang nitipin tas tadi cuma berdiri dan nunjukin tangannya saja ke pintu tenda Kang Asep. Dan Kang Asep pun ngembalikin tas tadi. Lalu pendaki itu langsung pergi gitu aja, tanpa mengucapkan terima kasih. Bengong dong Kang Asep di situ. Ya iyalah kan, karena biasanya kan orang itu kalau udah nitip, udah ditolongin gitu kan, minimal ngomong lah makasih atau gimana lah begitu basa-basi kan. Karena hujan yang udah mulai reda,
Kang Asep pun keluar dari tenda buat ngeliat nih, mastiin siapa rombongan pendaki yang baru datang tadi. Tapi lu tahu apa yang terjadi pas Kang Asep keluar tenda? Dia sama sekali nggak nemuin satu orang pun di situ. Sepi, benar-benar sepi. Sampai disenterin tuh di sekeliling tenda, tetap aja benar-benar sepi. Lantas, kalau di situ sepi, dari mana asal suara keramaian tadi? Bahkan karena masih penasarannya, Kang Asep pun nyoba nih keliling tenda sambil memeriksa bekas-bekas jejak kaki kan. Kali-kali ada bekas-bekas jejaknya. Tapi tetap aja, sama sekali dia nggak nemuin jejak bekas tanda-tanda ada orang yang datang. Sampai sekitar 15 menit kemudian, hujan pun kembali deras. Dan Kang Asep balik lagi nih masuk ke tenda. Nah, di saat lagi di dalam tenda, di tengah guyuran hujan tadi, lagi-lagi terdengar suara persis kayak yang dia dengar sebelumnya. Rame lagi dengan suara orang lagi aktivitas. Dan gak cuman itu, di tengah suara keramaian tadi, tiba-tiba kembali pintu tenda Kang Asep diketuk. Tapi kali ini nggak manggil Kang kayak di awal tadi. Tapi Kang Asep kali ini sama sekali nggak ngerespon. Dia diem aja di dalam tenda. Dicuekin lah orang yang ngetuk pintu itu. Karena dia ngerasa, wah ini udah nggak beres nih. Dan kalau dia mau nitip, bakal ditolak sama Kang Asep. Akhirnya karena nggak digubris, orang yang mengetuk pintu tenda tadi pun hilang dengan sendirinya. Sampai pas hujan udah mulai reda dan diikuti suara keramaian itu pun ikut menghilang seketika. Kang Asep kembali nih keluar tenda buat ngecek lagi nih untuk yang kedua kalinya. Dan di saat dia lagi berdiri di depan tenda, tiba-tiba terdengar lagi nih suara patahan ranting kayak tadi. Kretek-kretek sampai beberapa kali. Sontak Kang Asep pun menoleh nih, memeriksa nih ke belakang tenda. Dan ternyata, lu tahu dari mana suara kretek-kretek tadi? Ternyata suara itu berasal dari sosok pocong yang tengah melayang dari satu pohon ke pohon yang lain, tepat di belakang tendanya Kang Asep. Lalu Kang Asep pun ketakutan dan langsung balik masuk ke dalam tenda sambil terus berdoa, diam dan gak bisa tidur semalaman. Sampai besok subuh dia tetap gak bisa sama sekali tidur. Ditambah lagi hujan, dan setiap kali hujan datang selalu diikuti dengan suara keramaian. Begitu aja terus sampai pagi. Nah, pas udah mulai pagi, sekitar jam 6, mulailah dia nih bersiap-siap untuk turun. Tapi karena masih penasaran, jadi sebelum turun lagi-lagi ke Kang Asep ini memeriksa sekeliling area camp. Tapi tetap aja dia nggak ketemu satupun jejak. Baik telapak kaki, baik bekas-bekas aktivitas orang. Tapi dia sama sekali nggak nemuin apapun. Akhirnya setelah semua barang-barang selesai diberesin, sekitar jam 8 pagi, mulailah nih dia turun menuju ke base camp. Tapi guys, baru saja sekitar 100 meter dia jalan ninggalin area camp puncak Gunung Kencana tadi, tiba-tiba dia berpapasan dengan seorang pendaki cowok. Pendaki cowok ini hendak menuju ke arah puncak. Tapi ada yang aneh sama pendaki ini. Dia jalan sambil menutupi mukanya pakai topi, terus jalannya nunduk, ngelihat ke bawah aja. Nah, karena sesama pendaki papasan, disapalah sama Kang Asep. Sendirian Kang. Tapi jangankan ngejawab, noleh sedikit pun ke arah Kang Asep sama sekali enggak. Dan yang lebih aneh lagi, pendaki tadi, dia ngebawa tas selempang yang warnanya, modelnya persis sama dengan tas yang dititipin sama Kang Asep tadi malam. Nah, bingung nggak lo? Dan pendaki itu pun terus saja jalan menuju ke arah puncak. Karena nggak digubris sama pendaki itu, Kang Asep pun lanjut lagi nih jalan turun. Sampai di tengah jalan, dia ketemu lagi nih sama 4 orang pendaki. Disapalah nih sama Kang Asep kan. Tapi 4 orang pendaki ini ya menjawab, mereka bersalaman,
dan saling basa-basi lah di situ. Dan benar, memang rombongan pendaki ini adalah ya rombongan pendaki beneran, bukan pendaki gaib kayak tadi. Lalu di situ Kang Asep pun terus saja kan lanjut lagi turun sampailah dia di base camp. Nah, setiba di base camp, Kang Asep kembali lapor nih. Dan sambil dia melapor diri, Kang Asep nanya lagi nih ke petugas base camp, "Pak, ada berapa orang yang naik ya?" Kalau kemarin sih cuma Mas sendiri, tapi kalau hari ini itu ada 4 orang. Dalam pikiran Kang Asep, kalau sejak kemarin nggak ada yang naik lagi, terus yang semalam rame-rame di puncak itu siapa? Terus juga kalau hari ini cuma ada satu rombongan yang berjumlah 4 orang, yang solo hiking sendiri itu, yang pakai bawa-bawa tas lempang tadi, siapa itu? Nah, ngelihat Kang Asep nih yang nampak bingung, nanyalah petugas base camp, "Emang kenapa, Mas?" Tapi Kang Asep cuma diam di situ, dia nggak cerita sama sekali. Nggak ada apa-apa, Mas. Lalu selesai lapor diri, Kang Asep pun menyempatkan diri nih buat bersih-bersih. Selesai bersih-bersih di kamar mandi, lalu lanjutlah dia pulang sampai tiba di rumah dengan selamat. Alhamdulillah. Oke guys, itu tadi kisah pengalaman Kang Asep dari Cianjur ketika mendaki ke Gunung Kencana tahun 2017 lalu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pengalaman dan sisi positif dari kisah tadi. Dan yang terpenting, semoga kalian terhibur. Dan gak lupa juga, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam membawakan cerita ini. Saya Andy Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.